karena judulnya itu. Iya. Kalau judulnya nikah atau kuliah kayaknya mereka males. Iya makanya ya harus ada nasihat juga untuk mereka Ustadz. Soalnya kalau dia memutuskan untuk nikah, kuliahnya nanti jadi problem Ustadz. Nanti pelan-pelan satu persatu mahasiswa STDI akan berkurang Ustadz. Masya Allah. Nah, itu masalahnya. Itu yang dikhawatirkan. Saya khawatirnya itu. Ustadz waktu menikah masih mahasiswa. Alhamdulillah saya lulus 2 minggu setelah wisuda di UGM, langsung akad nikah Ustaz. Masya Allah. Lama nunggunya Ustaz ya berarti Ustaz ya? Iya, bagaimana lagi ya. Itu ceritanya sendiri itu Ustaz. Ada cerita sendiri Ada nanti cerita insya Allah ya. sendiri, ya. Siap. Jamaah rahimakumullah. Anak ingat dengan sebuah kisah ya di Surabaya. Ada satu jagoan. Dia 8-12 orang dia sendirian dia hadapi. Tapi ketika putrinya dilamar oleh seseorang, dia cerita 3 hari murus. Dia khawatir putrinya ini mendapatkan suami seperti dia mungkin, seperti bapaknya. Dia khawatir putrinya ini tidak akan bahagia. Ada banyak ketakutan dalam dirinya. Makanya ternyata orang yang mungkin dia kurang baik sama istrinya, tapi dia nggak ingin putrinya mendapatkan laki-laki yang kurang baik gitu. Maka insya Allah waktu dan tempat kita berikan kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal untuk menyampaikan kepada kita, dan harapannya sebelum dimulai Ustadz, anak harapannya sebelum dimulai semua kenalan dulu, karena hari ini banyak orang baru anak lihat ya. Masya Allah kita akan mulai sampai yang duduk tahu dengan yang di kanan dan di kirinya. Nah, siapa tahu yang di sebelah antum jadi mertua antum. Ini ada satu masalah di ikhwan Ustaz. Kadang-kadang datang nggak salaman, wala kenalan Ustaz. Nah, jangan panjang-panjang kenalannya. Nggak mulai-mulai Ustaz Muhammad Abdul. Baik, yang emak-emak juga, emak-emak di atas, di belakang, tolong saling kenalan ya. Supaya pulang dari sini tambah saudara, dan semoga akan terjalin hubungan kekeluargaan, imma jadi menantu, imma besanan, imma jadi mertua. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair buat antum semua, serius, fokus. Kita berikan waktu ya kepada Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Siapa tahu yang antum salamin samping kanan antum itu nanti jadi mertua antum besok. Saya langsung teringat kisah saya sendiri ini. Jadi suatu saat Ustaz, kan sini ada program KKN ya Ustaz ya. Kami dari mahasiswa UGM itu pasti di semester 6 mau ke 7 itu kami ambil mata kuliah wajib KKN, kuliah kerja nyata. Sepertinya pelopor pertama itu dari UGM, sepertinya dari dulu itu. Terus doa kami ketika itu Ustaz, ya Allah, pokoknya saya nggak boleh di Gunung Kidul ya Allah, saya nggak mau di Gunung Kidul. Doa itu minta supaya nggak ke Gunung Kidul. Dan qadarullah doa ini memang Allah tidak ijabahi. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Saya ingat ayat itu. Kenapa Ustaz nggak mau ke Gunung Kidul? Apa sebabnya sebenarnya? Ini harus dibuka juga sekarang. Iya, kenapa Ustaz gitu loh? Ada apa sama Gunung Kidul? Di mata mahasiswa UGM itu Gunung Kidul itu tertinggal Ustaz. Dan insya Allah nggak mandi nanti. Nggak ada air. Nggak ada air. Allahu Akbar. Beda dengan sekarang Ustaz, alhamdulillah sudah berkembang ya. Saya yakin sini ada mahasiswa STDI juga yang dari Gunung Kidul. Mungkin dia hidup di tahun 2000-an gitu ya. Masih krisis seperti itu. Jadi doa kami ketika itu, pokoknya jangan Gunung Kidul itu. Dan saya nggak tahu kalau di STDI bagaimana ya. Kami dulu itu diacak.
Mau ditempatin di mana bukan pilihan kami. Jadi kalau sudah keluar pengumuman ditempelkan di kampus, itu siap-siap baca itu. Bantul siapa namanya, nanti cari namanya masing-masing itu. Di Sleman siapa, ini daerah-daerah subur semua nih Ustaz. Gunung Kidul, cari di bawah Muhammad Abdul Tuasikal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang Ustadz mulai baca Gunung Kidul gitu karena takut Ustaz. Ya sudah baca yang lain, udah baru baca yang dapat lainnya. Gunung Kidul itu baru. Ya Allah, sudah nasib saya kayak begini sudah nih Allah, saya harus terima takdir ini. Akhirnya mulai nerima itu. Suatu saat ya kami sebagai mahasiswa itu harus ikut di kegiatan masyarakat ya, walaupun ada acara-acara tertentu gitu, termasuk perayaan Hari Besar Islam. Ya, waktu itu di bulan antara Juli Agustus itu, kebetulan waktu itu ada satu perayaan gitu, kami harus hadir. Nah, saya sama beberapa teman hadir karena diminta anak KKN untuk duduk di acara itu, kami hadir. Kemudian pas yang sekarang jadi bapak mertua saya itu Duduk di kanannya Ustaz. Hah? Di kanannya Ustaz. Itu duduk di kanannya saya. Masya itu. Allah. Lihat antum lihat lagi tadi yang kanannya antum itu. Langsung saya kenalan itu. Pak, itu ya. Saya belum bisa bahasa Jawa ketika itu karena masih mahasiswa KKN ya. Pak, nama siapa? Muhammad Abdul Tuasikal gitu. Oh ya, saya Pak Sariman gitu ya. Bawa mertua saya. Terus tahu kenal. Ya cuma satu kali itu aja Ustaz. Awal perkenalan dan terakhir. Awal kenalan dan belum ketemu lagi kan? Belum ketemu karena lagi. sibuk dengan KKN. Habis itu KKN berlalu ya. Ya namanya kita mahasiswa KKN itu tidak lepas dari bergaul dengan masyarakat. Akhirnya saya tertarik dengan gadis desa, ternyata anaknya Masya Allah. Itu, anaknya Pak Takmir Takmir masjid. Kalau istilah di Gunung Kidul Pak Takmir, kalau sini apa istilahnya? Takmir juga kan? Iya, DKM Takmir, ya, DKM itu. masjid sekarang kan, Ustaz. Beliau Takmir masjid, tapi guru ngaji yang dimana warga satu kampung itu pasti kalau ngaji bisa sampai baca Al-Quran dari beliau. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz nggak tertarik sama bapaknya kan Ustaz? Enggak. Jadi pas Ustaz Syafiq ngomong tadi itu, wah ini singgung saya atau gimana? Masya Allah, mabruk ya. Nah, Subhanallah. jadi itu cerita tentang mertua saya itu tadi ya. Tapi yang mau mengambil Ustadz sebagai menantu dia, Pak Ustadz yang melamar gitu loh Ustadz. Saya yang melamar Ustaz karena tertarik. Jadi bukan pada dia yang anaknya. tertarik sama Ustadz sebenarnya. Bukan. Tapi itu jadi latar belakang saya kenapa saya juga memilih putrinya. Ini bapaknya kalau sudah seperti ini pasti anaknya itu tidak jauh-jauh. Ya namanya buah itu jatuh tidak mungkin jauh dari pohonnya lah gitu. Masya Allah. Jadi berarti kiat yang pertama milih anak Pak Takmir. Lihat dengerin. Itu udah dapet antum. Sudah dapat itu. Ini nanti bapak-bapak yang hadir ini Pak Takmir nanti siap-siap ya anak jenengan nanti ada yang siap lamar itu ya. Itu diantara cerita awal itu Ustaz. Walaupun memang ada sedikit berbau buku nanti ini, buku ini nanti ada. Saya sudah promokan ini. Saya tulis buku saya Gadis Desa yang Kupinang. Masya Allah, gadis desa yang Kupinang. Ya, nanti jadi yang kedua itu gadis desa gitu Ustaz ya. Ya. Jangan gadis kota gitu kalau mau nikah. Iya, kalau yang kedua wallahu a'lam bishawab. Jadi dari sini nih ya kita bisa mumpung ini nanti saya bahas dari dua sisi ya. Karena ini antum yang muda-muda yang hadir, terus nanti ada bapak juga sama ibu-ibu juga yang turut hadir di sini. Satu poin tadi sudah terjawab di situ. Jadi kalau mau milih kita lihat dari bibit, bebet, bobot. Kalau mau milih dari akhwat, coba perhatikan itunya dulu. Artinya dapat lihat dari orang tuanya bagaimana, keluarga besarnya seperti apa, terus saudara-saudaranya juga barangkali. Nah, itu bisa ditebak gitu. Misalnya saya mau cari akhwat ini, lihat anaknya ini sekolah di sekolah itu, bapaknya ini pondokan anaknya semuanya. Nah, itu sudah tanda orang tua punya background agama yang bagus. Jadi kalau mau melihat ini salah satu kiatnya. Tadi istilah saya cuma cari anak yang jadi anak dari Pak Takmir. Nah, itu sudah satu kiat di situ. Tapi di sini alhamdulillah Ustaz, ada kaitannya dengan dakwah juga. Alhamdulillah dari bapak mertua ini
Ustadz Syafiq ke Gunung Kidul sudah 2 kali kalau nggak salah tempat saya. 2 Nah, kali. kayaknya 2 kali. 2 kali. Yang terakhir yang lobster kelewat gitu Iya, ya. nggak dikasih sama Ustadz itu. Nggak dikasih sama saya, kelupaan. Ya saya anak nerima tapi bisa takdir kan Iya, Ustaz. nanti kan kita bawa lagi gitu Ustaz. Jadi itu salah satu cara untuk pendekatan dakwah juga. Ini sekaligus metode dakwah juga ya di sini ya. Antum harus pintar-pintar kalau masuk di suatu tempat, apalagi antum pingin tinggal di situ atau ingin berdakwah muda di situ, nikahilah anak tokoh yang ada di situ. Itu insya Allah tidak terlalu banyak konflik dengan warga karena kita sudah pegang orang pentingnya di situ. Saya punya cerita gini. Suatu saat saya sebenarnya tidak pernah menyampaikan terus terang kalau saya tidak setuju pada suatu amalan gitu ya. Pokoknya saya tidak hadir. Saya kalau ungkap ini saya nggak enak sama bapak mertua. Karena mohon maaf bapak mertua saya tadi guru ngaji, ya acara-acara tertentu beliau yang mimpin, tokohnya di situ. Jadi saya kalau mau ngomong langsung nggak enak. Itu anaknya dengan saya masa ceramai bapak mertua saya nggak enak, nanti dipecat tiba-tiba dari mantu gimana gitu. Apalagi saya orang timur gitu kan. Saya mau masuk gitu, aduh ini nggak enak ini ya. Tapi qadarullah satu saat itu ada tetangga punya dia duka dapat keluarganya itu ada yang meninggal. Terus dia sudah tekad dari awal, saya pokoknya Ustadz saya tidak mau mengadakan acara ini. Dia menunjukkan ketidaksetujuannya, tapi dia nggak punya kekuatan untuk menyampaikan itu ke warga masyarakat. Dia ingat saya, Pak Ustadz tolong terangkan ke warga. Saya juga mikir-mikir nih, saya terangkan ini apa nanti efeknya ke depan ya ini ya. Terus baik, sudah deh saya tetap harus ngomong aja ini, walaupun saya harus berlawanan dengan mertua saya dan tokoh-tokoh penting di situ. Kemudian saya maju, saya ngomong apa adanya. Tapi saya waktu itu tidak sampaikan dengan tipe saya seperti tulisan di website rumaiso.com gitu, enggak. Saya waktu itu sampaikan, pokoknya tolong pertimbangkan dulu, kadang keluarga itu mesti berutang untuk adakan acara seperti ini gitu. Saya sampaikan kayak gitu ya, logis-logis aja gitu. Tapi problemnya di saya. Setelah itu besok mulai itu ngomongin saya semuanya nih. Abdu ini datang di sini buat masalah saja. Alhamdulillah, untung ada bapak mertua. Masya Allah. Bapak mertua itu backingan di sini nih, backingan nih. Ini nggak ada yang berani macam-macam. Coba kalau saya anaknya siapa gitu ya, dari mertua yang mana gitu. Sudah mungkin satu kampung sudah usir saya dari kampung gitu ya. Padahal saya cuma nolong bapak itu. Tapi alhamdulillah ada bapak mertua tadi. Itu saya contohkan, memang Allah itu mudahkan, salah satunya dakwah di Gunung Kidul, di antaranya lewat mertua saya tadi. Alhamdulillah mertua saya anaknya 1, putri, anak tunggal Ustaz. Iya. Jadi saya besok yang kuasai itu. Kenapa Mas? Cari yang putri 1 gitu ya. Jadi yang kedua carilah anak tunggal, 3 itu Ustaz ya. Kiatnya carilah anak tunggal. Bukan Ustaz. Oh bukan. Bukan. Kalimatnya adalah cari yang mau sama kamu. Oh, cari yang mau sama kamu. Iya. Cari yang mau sama kamu, jangan terlalu pede dulu. Ustaz saya incar dia, tapi dia mau sama kamu apa enggak gitu. Itu istilah kalau di perjodohan kayak gitu ya. Jadi ini strategi banget. Ketika antum misalnya nikahi warga situ, terus anak tokoh, itu sudah jadi satu poin sebenarnya. Antum berarti nanti dakwah di situ. Terus siap mikirkan strategi juga di situ. Nah mulailah dari situ. Setelah itu saya ke Saudi, pulang dari Saudi. Nah saya ngatur strategi dengan mertua tentunya, terus dengan warga sekitar. Alhamdulillah dimudahkan untuk dakwah selanjutnya di Gunung Kidul. Itu makanya saya sendiri sangat bersyukur sekali Allah malah tempatkan saya di Gunung Kidul. Ya, sesuatu yang kita itu awalnya tidak sukai, alhamdulillah di balik itu ada fi khairat katsira. Allahu Akbar. Gitu Ustaz. Ustaz, afwan Ustaz. Ketika sudah menjalin pernikahan Ustaz, apakah Ustaz pernah bertanya kepada bapak mertua, apakah saya ini adalah idaman yang bapak enggak impikan? berani kayak begitu, enggak boleh.
Nggak boleh. Ini Ustaz jomblo Ustaz jadi kayak Ini pikirannya Iya. nggak bener Ustaz. Sorry, nggak bener. Nggak perlu ini minta pengakuan Ustaz. Dia pengakuan. Aku ini menantu idaman. Ustaz Abdul ini menantu satu-satunya. Ya pasti idaman lah. Mana Ustaz dia Ustaz? Barangkali ada penyesalan gitu loh Ustaz. Ada penjelasan, alhamdulillah tidak. Ya. Nanti bisa datang ke Gunung Kidul tanya sama mertua saya sendiri. Nah, gitu antum yang tanya, jangan Ustaz Abdul yang tanya. Iya, jangan saya. Baik Itu Ustaz. satu dulu ya. Nah, terus kebalikannya untuk orang tua. Kebalikannya untuk orang tua. Ini sebagaimana nasihat dari Al Hasan Al Basri ini. Ini bagus sekali nasihat dari beliau. Beliau itu katakan gini, seorang itu pernah bertanya kepada Al Hasan Al Basri. Kita tahu siapa beliau kan, seorang tabiin terkemuka. Jadi orang tua ini dia bilang, beberapa orang itu ingin lamar anak perempuan saya. Ingin lamar anak perempuan saya. Terus dia tanya pada Al Hasan Al Basri, terus saya milih siapa dari calon-calon ini? Al Hasan Al Basri jawab, nikahkanlah anak putrimu dengan pemuda yang paling bertakwa. Di situ kalimatnya fa'in habha akramuha, ya. Yang paling kamu pilih nantinya di situ tentu saja yang paling mulia, yang paling bertakwa. Yang kelak gini, kata Hasan Al-Basri selanjutnya. Yang kelak jika hatinya sedang senang ia akan menghormati anakmu. Namun jika dia sedang marah, laki-laki ini tidak akan menzolimi anak putrimu. Awalnya tadi Al Hasan Al Basri dikatakan mimman yattaqillah. Pilihlah calon-calon yang ada tadi, anak mantu yang nantinya bertakwa kepada Allah. Apa manfaatnya tadi bertakwa kepada Allah? Jika dia senang pada putrimu, dia jaga terus dia hormati putrimu tadi. Kemudian yang kedua, jika dia ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia tidak mungkin zolimi putrimu tersebut. Maksudnya apa? Coba lihat sebagian laki-laki itu kalau emosi pada istrinya, ada yang main tangan. Dia tidak hargai dulu. Bapak mertuanya ini lepas putrinya ini, nggak pernah itu dia mukulin tuh anak putrinya. Dia sayangin anak putrinya ini. Dapat laki-laki lain malah mukul anak putrinya yang tidak pernah dia pukul. Maka memang benar kata Hasan Al Basri, pilih anak mantu yang paling bertakwa, yang mau bertakwa kepada Allah. Itu kata kuncinya itu. Cari calon menantu yang bertakwa kepada Allah. Manfaatnya tadi ya, kalau dalam keadaan keluarga baik-baik saja, dia hormati anak putrinya tadi. Kalau dalam keadaan lagi tidak suka sama istri, sama putrinya tadi, ya, maka dia tidak mungkin zolimi putrinya tersebut. Dan perlu diingat, ini anak orang sebelumnya, diambil oleh si laki-laki lewat akad nikah. Itu juga mesti dijaga seperti orang tuanya itu menjaganya. Kita kadang lupakan itu. Sebagian laki-laki kalau sudah mulai tindak kasar, dia nggak ingat ini, lupa dia. Dulu bapaknya itu perlakukan anak putrinya gimana coba? Sayang sekali sama putrinya, dia berusaha dekat sama putrinya, nggak mau dia pukul putrinya sama sekali. Datang laki-laki baru yang sah lewat akad nikah. Walaupun memang ini ada karakter yang perlu dipelajari lagi ya di sini ya. Kita pengen tahu anak mantu ini karakternya ke depan itu bagaimana, kok bisa main pukul kayak gitu. Sebenarnya ada yang terjadi memang bawaan dari dulu bisa. Tapi ada yang terjadi juga ketika nikah itu baru dia main tangan. Baru dia bertindak kasar, bisa juga. Ya. Tapi kalau sudah tahu sebelumnya, ini perlu waspada. Maka kalau kami sendiri di Biro Jodoh Rumaisa itu, kita benar-benar memperhatikan penyeleksian ini. Pasti nanti ditanya tentang masa-masa sebelumnya itu gimana sih laki-laki ini dengan orang, akhlaknya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana. Kadang kita kalau mau tanya kepada si laki-laki agak berat, tanya pada keluarga. Kita minta pada keluarganya terangkan, anak laki-laki ini gimana sih? Dia sama ibunya gimana? Kasar enggak?
Dia sama saudara-saudaranya gimana? Kasar atau tidak? Akhlaknya bagaimana? Kan saudara-saudaranya dapat berikan jawaban, teman-teman kuliahnya gitu. Nah, itu diantara juga untuk membantu supaya dapat kriteria tadi seperti dari kata Hasan al-Basri, mimman yattaqillah. Cari yang benar-benar takwa kepada Allah. Jadi nggak ada urusan takwa ini lulusan STDI itu pasti bertakwa Enggak juga Ustaz. Enggak juga Ustaz ya? Enggak juga. Lulusan Medina pasti Walaupun memang bertakwa. alhamdulillah Ustaz sudah lakukan sebab mereka. Saya yakin lulusan sini beda dengan yang lainnya gitu loh. Ya, orang yang pelajari agama tentu beda. Cuma lulusan umum saja, dia tidak dalami agama sama sekali, beda Ustaz. Tapi kadangkala ada yang lulusan umum Ustaz tapi akhlaknya baik gitu Ustaz ya. Tapi ada yang lulusan STDI kasar juga Ustaz. Bisa. Ya. Tapi background agama itu sudah mendukung Ustaz. Itu kan 1-2 kasus. Justru ketika kami lihat yang backgroundnya agama, kalau kami di Biro Jodoh sudah recommended langsung Ustaz. Misalnya ini anak STDI langsung daftar, oh pasti jadi prioritas. Ini anak STDI. Langsung prioritas antum. Masya Iya Ustaz. Allah. Pasti itu. Baik Ustaz. Jadi prioritas Ustaz. Ustaz, kalau dari Ustaz Syafiq kan sini sebagai dosen Ustaz. Iya. Ustaz Syafiq kan juga memiliki anak Ustaz. Iya. Kalau dari Ustaz Syafiq Ustaz mungkin bisa melihat mahasiswa-mahasiswa ini memiliki peluang gitu Ustaz untuk menjadi mantu idaman Ustaz. Yang jelas ini nggak masuk loh. Yes. Anda ngajar dia soal Ustaz kadang-kala goib apa? Nah, ini salah satu penilaian nanti bisa. Penilaian langsung tahu Ustaznya. Iya. Anak STD daftar tuh. Saya tanya Ustaz Syafiq aja. Ustaz Syafiq, ini murid antum dulu ini Ustaz. Kenal nggak? Murid coret Ustaz. Iya Ustaz. Langsung dicoret nama saya. Jadi jamaah Masya Allah. Atau mungkin ada kriteria Ustaz untuk mahasiswa Iya, STDI Ustaz. Kalau misalnya antum sendiri Ustaz, nilai dari mahasiswa sendiri tampak akhlak itu bagaimana? Bisa ada suatu patokan nggak Ustaz? Dia dari sisi tingkah laku itu baik, itu bagaimana Ustaz? Kalau antum sendiri nilai, mahasiswa loh mahasiswa. Iya. Karena antum interaksi terus dengan mereka. Ya, anak-anak melihat mahasiswa ini ada banyak macam Ustaz ya. Kalau bicara mereka yang mungkin secara akademik bagus, ternyata belum tentu akhlaknya bagus. Nah, jadi tidak berbanding lurus, belum tentu. Enggak berbanding lurus. Ustaz. Iya. Karena ada sebagian mahasiswa memang yang sekedar mengejar nilai Ustaz. Bahkan kita di kampus ini dari berusaha memperbaiki mahasiswa, kadang-kala jam 12 itu pintu gerbang kampus kita ditutup Ustaz. 12 siang. Iya, karena kan sholatnya jam 12.35. Iya. Nah, itu mahasiswa Ustaz, nyolong-nyolong Ustaz. Maksudnya Pulang. Pulang. Tidak sholat, kata dia. Dia jadi imam di kos-kosannya Ustaz. Sholat sendiri maksudnya di kos-kosannya. Seperti itu. Jadi padahal secara akademik bagus dia Ustaz. Oh. Tapi untuk sholat dia mending Iya cari kayak luar. gitu. Sampai dia ada di masjid kampung ini. Nah terus terang Ustaz, kadang-kadang sholat subuh di situ. Kalau sholat duhur, Masya Allah penuh Ustaz. Sholat subuh 2-3. Ustaz ini maaf, ini poin penting lagi nih Ustaz. Saya ambil quote ini ya, perhatikan kalimat Ustaz Syafiq tadi ya. Satu kriteria lagi yang harus diperhatikan sholat ini. Nah lihat. Salah satu sholat yang tadi Ustaz Syafiq sebutin yang sepi tadi ini. Sholat subuh Ustaz. Ah subuh lihat antum. Iya. Jadi kalau mencari menantu itu berangkat sholat subuh Betul sekali Ustaz. di tempat kos-kosan mahasiswa Iya. kelihatan. Kelihatan itu Ustaz. Nah, Jadi pas dia tahu itu mertua kriteria. datang soft pertama dia Ustaz. Tapi biasanya sekali-sekali aja gitu. Oh, sekali-kali Iya, gitu. Belum tentu itu Ustaz. Istiqomah untuk sholat itu tergantung amalan keseharian dia. Dia kalau memang sudah rutin ya rutin terus. Oh, jadi begitu ya Ustaz ya? Ya ada lah Ustaz. Ada. Ada dan banyak Ustaz. Ana sedih kadang-kala Ustaz. Iya Ustaz. Ana sedih. Iya. Makanya tadi bicara berbanding lurus ya, berdampak kepada karakter dia. Tapi ya hadis Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Ustaz. Jadi bukan sekedar Khuluk juga. akhlaknya kan perlu dilihat Ustaz. Karena ada orang-orang yang menyesal Ustaz. Menyesal dapat mahasiswa.
Dia katakan kok kayak gitu Ustaz ya. Aduh, ana jadi bingung gitu Ustaz. Akhirnya Ustadz yang disalahkan. Ustadz gimana sih didik anak-anak itu? Ini dosen di kampus bukan keseharian. Iya kan Ustadz, kalau cuma di kelas anak-anak itu, tapi udah kelihatan Ustadz tadi disampaikan, kelihatan anak-anak yang semangat ya. Saudi sok pertama ya, dia juga aktif di kelas. Ya. Ada mahasiswa yang kelihatan nanti waktu sholat duhur juga Ustadz. Jadi ketika waktu sholat duhur, mahasiswa 40 anak. Anak ngomong semuanya sholat ya, tinggal 20 Ustadz. Lah 20 kemana? Oh anak husnudzon, mereka mungkin memang ada tugas jadi imam Ustadz. Di beberapa tempat, di kos-kosan Iya, masing-masing. nah kita kasih peluang loh Ustadz. Tapi memang Ustadz, ini jadi kriteria di Biro Jodoh kami itu, satu poin yang kami harus dapati data itu Ustadz. Kami tulis ini, jadi sejak dulu saya masalah perjombloan saya sudah masukin kriteria ini. Harus dia isi, ini rajin sholat 5 waktu atau tidak. Terus kalau laki-laki ditambahin, berjamaah atau tidak. Itu nanti jadi kriteria untuk akhwat nilai itu. Oh si laki-laki ini 5 waktu tapi nggak pernah berjamaah. Masuk itu Ustadz, nanti akan terbaca oleh si akhwat. Dia nulis di CV-nya. Iya dia harus nulis jujur Ustadz. Kan bisa bohong Ustadz. Nggak bisa, nanti akan ditanya langsung Ustadz. Data itu nggak bisa ini. Karena kadang-kala sebagian mereka itu foto sama Ustadz Abdo. Nih lihat, anak ini muridnya Ustadz Abdo. Berarti cuma sekali doang datang Ustadz. Karena nanti kan sudah data itu ya, punya keluarga, kita tanya sama keluarga dia, si akhwat boleh nanya ke keluarganya. Oke, itu benar itu rajin sholat subuh? Enggak. Jadi oh berarti datanya enggak benar. Ada nomor telepon keluarganya yang bisa ditanya apa? Bisa. Siap. Sehingga bisa mengklarifikasi itu. Paham Ustaz. Tapi ini poin penting banget ini. Nanti ikhwan termasuk juga di sini ya, mungkin yang belum sadar sholat, tolonglah untuk bisa sadar ini ya. Jadi di sekolah tinggi di Rosa Islamia STD Imam Syafi'i ini sudah antum bawa nama besar gitu loh, dan harusnya terwujud dengan bagaimana keseharian antum untuk jaga sholat ya, berjamaah di masjid. Kalau saya mau bandingkan sih, kami kalau di UGM dulu ya, kami walaupun mahasiswa umum ya, saya waktu itu di kos-kosan mahasiswa Ustaz. Kami memang didukung oleh lingkungan waktu itu. Saya kalau telat dibangunin, Abdul bangun, langsung ke gas itu. Kami saling dukung satu sama yang lain. Mungkin juga kayaknya lingkungannya juga Ustaz itu. Enggak, anak-anak ini Ustaz, ketika belajar khilaf antara ulama, jadi tahu, oh ternyata ada khilaf gitu Ustaz. Ada celah di situ. Ada celah, semakin pinter, iya. Semakin dia tahu khilaf, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Gitu kan kalau kasih nasihat Ustaz. Ya Allah. Ya gimana ini Ustaz? Ini masalah Ustaz. Waktu saat ini Ustaz. Kita adzan dulu Ustaz. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله